Kekayaan sejati dalam stoikisme, menarik kemakmuran dari dalam diri. Selamat datang para pencari kebijaksanaan, para penjelajah kehidupan yang haus akan makna dan kemakmuran sejati. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, di mana definisi kekayaan seringkali terbatas pada tumpukan harta dan pencapaian eksternal, pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang kurang? Bahwa kebahagiaan yang dijanjikan oleh kemewahan duniawi seringkali hanya ilusi sesaat. Banyak dari kita terjebak dalam perlombaan tanpa akhir, mengejar kekayaan yang pada akhirnya terasa hampa. Hari ini, kita akan menyelami sebuah perspektif yang berbeda tentang kekayaan. Bukan tentang menimbun materi, melainkan tentang menarik kemakmuran dari dalam diri dengan panduan filsafat stoikisme. Ini adalah sebuah jalan kuno, namun relevan, yang mengajarkan kita bagaimana mencapai kekayaan yang tak bisa dicuri, tak bisa hilang oleh gejolak ekonomi, dan tak akan pernah memudar seiring waktu. Ini adalah kekayaan jiwa, pikiran, dan karakter yang akan membebaskan Anda. Stoikisme, yang diwariskan oleh para pemikir besar seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, menawarkan kita lebih dari sekadar cara menghadapi kesulitan. Ia memberikan peta menuju kemakmuran sejati yang melampaui uang. Ini adalah tentang mengelola apa yang bisa kita kendalikan dan menemukan kepuasan dalam hal-hal yang abadi. Mari kita jelajahi 5 prinsip stoik yang akan membimbing Anda menarik kekayaan sejati dengan pembahasan mendalam selama sekitar 1 jam. Prinsip 1. Fahami definisi kekayaan sejati, bukan harta, tapi kebajikan. Definisi kekayaan dalam masyarakat seringkali sempit. Aset, rekening bank, barang mewah, namun para filsuf stoik mengajak kita melihat lebih dalam. Mereka bertanya, apakah seseorang yang memiliki segalanya, namun hidup dalam kecemasan, keserakahan, dan ketidakpuasan, benar-benar kaya? Mereka akan menjawab, tidak. Kekayaan sejati bagi seorang stoik adalah kebajikan virtue. Kebajikan mencakup kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan moderasi. Ini adalah kualitas internal jiwa Anda. Seseorang yang bijaksana mampu membuat keputusan yang baik. Seseorang yang adil memperlakukan semua orang dengan hormat. Seseorang yang berani menghadapi ketakutan. Seseorang yang moderat hidup seimbang, tidak berlebihan. Inilah kekayaan yang tak bisa diambil dari Anda. Fokus pada kebajikan akan mengubah cara Anda mengejar kemakmuran. Anda tidak lagi mengandalkan keberuntungan eksternal. Sebaliknya, Anda membangun fondasi internal yang kokoh. Kemakmuran finansial bisa datang dan pergi, tapi karakter yang kuat dan jiwa yang berbudi luhur akan selalu bersama Anda. Ini adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. Seorang stoik mungkin bekerja keras untuk menghasilkan uang, tapi motivasinya berbeda. Ia mencari uang untuk mandiri, membantu sesama, atau mencapai tujuan mulia, bukan sekadar untuk menimbun. Uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih berguna bagi dunia. Jadi, langkah pertama menarik kekayaan stoik adalah mengubah lensa pandang Anda. Berhenti mengejar bayangan harta, dan mulailah membangun substansi karakter Anda. Apa yang Anda miliki di dalam diri jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Inilah kekayaan yang tak terhingga. Prinsip 2. Kuasai dikotomi kendali, fokus pada usaha, bukan hasil. Banyak penderitaan finansial dan kekhawatiran tentang kekayaan datang dari fokus pada hal-hal di luar kendali kita. Kita khawatir tentang pasar saham, kebijakan pemerintah, atau keputusan orang lain yang memengaruhi keuangan. Stoikisme mengajarkan dikotomi kendali. Bedakan apa yang bisa Anda kendalikan dari apa yang tidak. Dalam hal kekayaan, Anda tidak bisa mengendalikan nilai tukar mata uang, keberhasilan investasi secara mutlak, atau pendapatan yang dijamin. Namun, Anda sepenuhnya bisa mengendalikan usaha Anda, ketekunan Anda, pilihan investasi Anda, berdasarkan riset pengelolaan keuangan Anda, dan respons Anda terhadap fluktuasi pasar. Seorang stoik memahami bahwa hasil akhir finansial seringkali berada di luar kendali mutlaknya. Ia mungkin bekerja keras,
menabung, dan berinvestasi dengan bijak. Namun, jika pasar jatuh atau bisnisnya menghadapi kesulitan tak terduga, ia tidak akan hancur oleh kekecewaan. Ia telah melakukan bagiannya. Dengan mempraktikkan ini, Anda akan menarik kekayaan dalam bentuk ketenangan pikiran. Anda akan terbebas dari kecemasan berlebihan tentang masa depan finansial. Anda akan tahu bahwa Anda telah melakukan yang terbaik, terlepas dari hasil eksternal. Inilah kebebasan sejati yang melebihi kekayaan materi. Prinsip 3. Latih disiplin diri dan pengelolaan keinginan kemandirian sejati. Keserakahan dan keinginan tak terbatas adalah musuh utama kekayaan sejati. Stoikisme mengajarkan pentingnya disiplin diri dan pengelolaan keinginan. Epicurus, meskipun bukan stoik, pernah berkata, "Jika Anda ingin membuat orang kaya, jangan beri dia lebih banyak uang, tetapi kurangi keinginannya." Ini resonan dengan pandangan stoik. Seorang stoik tidak menimbun harta demi kesenangan sesaat. Ia mengendalikan nafsunya, membedakan antara kebutuhan esensial dan keinginan yang tak terbatas. Kemandirian sejati bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang tidak membutuhkan banyak hal untuk merasa puas dan bahagia. Praktikkan hidup sederhana sesekali. Sadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari barang baru, melainkan dari kepuasan batin. Disiplin dalam pengeluaran, menabung, dan berinvestasi dengan bijak adalah hasil dari penguasaan diri ini. Ini adalah kekayaan dalam bentuk kemandirian finansial. Praktikkan hidup sederhana sesekali. Sadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari barang baru, melainkan dari kepuasan batin. Disiplin dalam pengeluaran, menabung, dan berinvestasi dengan bijak adalah hasil dari penguasaan diri ini. Ini adalah kekayaan dalam bentuk kemandirian finansial. Disiplin diri juga berlaku dalam bekerja. Konsistensi, fokus, dan etos kerja yang kuat adalah kunci produktivitas dan penciptaan nilai. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih cerdas dan utuh. Ini adalah kekayaan dalam bentuk produktivitas dan efisiensi pribadi. Prinsip 4. Manfaatkan aset terbatas. Waktu, energi, perhatian, investasi terbaik. Dalam mencari kekayaan, kita sering fokus pada aset finansial. Namun, stoikisme mengingatkan kita pada aset yang jauh lebih berharga dan terbatas. Waktu, energi, dan perhatian kita. Inilah modal sejati yang, jika diinvestasikan dengan bijak, akan menghasilkan kekayaan dalam berbagai bentuk. Setiap detik waktu yang berlalu tidak akan kembali. Energi fisik dan mental kita tidak tak terbatas. Perhatian kita mudah terpecah oleh gangguan. Seorang stoik memperlakukan asit-azit ini dengan sangat hati-hati. Seperti seorang manajer investasi ulung mengelola portofolionya. Bagaimana Anda menginvestasikan waktu Anda? Apakah Anda menghabiskannya untuk hal-hal yang benar-benar membangun nilai, atau membuangnya untuk hal-hal sepele? Bagaimana Anda mengelola energi Anda agar tetap produktif dan kreatif? Di mana Anda menempatkan perhatian Anda? Ini adalah kekayaan dalam bentuk produktivitas yang tinggi dan fokus yang tajam. Ketika Anda menghargai dan mengelola waktu, energi, dan perhatian Anda secara alami menjadi lebih efisien dalam mencapai tujuan, termasuk tujuan finansial. Anda tidak menunda investasi. Manfaatkan asit-azit ini untuk belajar, bertumbuh, dan menciptakan nilai. Luangkan waktu untuk refleksi, untuk merencanakan, dan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang menginspirasi. Ini adalah investasi yang akan membayar dividen berupa kebijaksanaan, ketenangan, dan pada akhirnya juga kemakmuran materi. Prinsip 5. Berlatih kemurahan hati dan memberi kemakmuran sosial. Prinsip terakhir untuk menarik kekayaan dari stoikisme mungkin terdengar paradoks bagi sebagian orang. Latihlah kemurahan hati dan memberi. Dalam pandangan stoik, kemakmuran tidak hanya diukur dari apa yang Anda kumpulkan, tetapi juga dari apa yang Anda berikan. Seneca, seorang stoik kaya, sering berbicara tentang pentingnya berderma dan membantu sesama. Memberi bukanlah kehilangan, melainkan bentuk investasi dalam kemanusiaan dan dalam jiwa Anda sendiri. Ini adalah tindakan yang melampaui diri, membangun koneksi, dan menciptakan lingkaran kebajikan. Ketika Anda memberi, baik itu waktu, pengetahuan, atau sumber daya materi,
Anda memperkaya orang lain. Pada saat yang sama, Anda juga memperkaya diri sendiri dengan rasa tujuan, kepuasan, dan koneksi sosial yang kuat. Ini adalah kekayaan dalam bentuk hubungan dan dampak. Kemurahan hati juga berarti tidak terpaku pada harta. Ini melatih Anda untuk tidak terlalu terikat pada barang-barang materi, mengurangi ketakutan akan kehilangan, dan menumbuhkan rasa syukur atas apa yang Anda miliki. Ini adalah kebebasan dari belenggu materi. Kekayaan yang Anda bagikan akan kembali kepada Anda dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang langsung, kadang-kadang tidak langsung. Tetapi yang terpenting, ia memperkaya jiwa Anda dan menciptakan warisan yang jauh lebih berarti daripada tumpukan uang. Ini adalah kemakmuran yang berkelanjutan. Penutup, mengukir kekayaan dari dalam diri. 5 prinsip stoik ini bukan janji kekayaan instan, melainkan peta menuju kemakmuran sejati yang mendalam dan abadi. Ini adalah kekayaan yang dibangun dari dalam diri Anda, melalui karakter, kendali diri, kebijaksanaan, dan kemurahan hati. Ingatlah, definisikan ulang kekayaan sebagai kebajikan. Kuasai dikotomi kendali. Fokus pada usaha Anda. Latih disiplin diri dan kendalikan keinginan. Manfaatkan aset waktu, energi, dan perhatian Anda dengan bijak. Dan berlatihlah kemurahan hati dan memberi. Perjalanan ini adalah praktik seumur hidup. Dengan menghayati prinsip-prinsip ini, Anda akan menemukan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang Anda miliki, tetapi tentang seberapa baik Anda hidup, seberapa kuat karakter Anda, dan seberapa besar Anda bisa berkontribusi. Anda akan menemukan kedamaian dan kemakmuran yang tak terbatas. Selamat menjalani hidup yang kaya makna dan berkah.